Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Makmur beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Gharim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat kita didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini ya dari maghrib menjelang isya, kita tidak menyampaikan sebuah firman Allah. Tidak panjang-panjang Pak Ustadz, yang pendek aja. Surat Al-Anfal ayat 20. Di situ Allah berfirman. Firman itu disampaikan oleh Rasul via nabinya. Nah, itu. Jadi ngapain itu bahasanya itu Pak Ustadz? Karena kadang-kadang kita kan selalu mengatakan Allah berfirman. Kita lupa kalau Allah berfirman itu pasti melalui Rasul kan. Allah gaib, Rasul juga gaib. Biar Rasul itu nyata, Rasul dikasih badan. Badan Rasul itu namanya Nabi ataupun An-Naba'u. Jadi suara Allah, kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada nabinya. Dan dicatat oleh sahabat di atas tulang-tulang, pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan kan. Waktu itu belum ada juz, belum ada namu sure, belum ada ayat, apalagi buku model ini belum ada ini. Nah, jadi juz, namu sure dan ayat itu dibuat oleh sahabat setelah Nabi wafat. Itu yang perlu kita pegang dari mukadimah penyampaian ini. Di dalam surat Al-Anfal ayat 20 itu diungkapkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Nah, jadi pendek ayatnya Pak. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kamu berpaling daripada suara Allah dan Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Nah, itu. Jadi walaupun ayat ini pendek, tapi paham dan maknanya cukup dalam Pak. Pertama Allah panggil wahai orang beriman kan.
Nah, jadi kalau Rocky Gerung pernah mengatakan kitab Quran ini adalah kitab orang Islam khusus bagi orang-orang yang mau berpikir, kata beliau. Itu benar itu, Pak. Jadi kitab Quran ini kalau kita baca, tidak kita pikirkan paham dan maknanya. Lewat-lewat saja itu. Tidak meninggalkan kesan di hati kita. Artinya tidak merubah karakter kita, kepribadian kita. Kenapa? Ya karena kita baca saja. Nah, kitab Quran ini adalah keterangan. Keterangan dari Allah, keterangan dari Rasul untuk kita. Tetapi benda yang diterangkan tidak ada di sini. Barang yang diterangkan itu tidak ada dalam kitab ini. Makanya isi kitab ini di samping kita baca, kita pikirkan paham dan maknanya. Contoh misalnya, hei orang-orang yang beriman. Nah, ya Bu ya, apa bunyinya Bu? Hai orang-orang yang beriman. Ini kalimat ini biasa kita ucapkan ini Pak. Biasa kita sebutkan. Tapi kalau kita pikirkan siapakah orang beriman ini? Nah, kalau ditanya kepada kawan-kawan, Bapak tahu tidak siapa yang beriman? Oh tahu. Orang yang beriman itu ya kita kok lah. Biasanya seperti itu Pak. Nah, sebenarnya orang beriman itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Rasul. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa percaya kepada Allah? Bagaimana dia bisa percaya kepada Rasul? Maka cerita ini terjadi sebelum kita turun ke dunia, Pak. Masih berada di negeri Bakkah, di dalam Baitullah Hakikat. Nah, cerita itu ada pada surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Nah, jadi berkata Allah melalui Rasul via nabinya, ingatlah. Nah, jadi Allah tuh ngecek kayak gitu, ingatlah. Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena waktu itu kita tahu Pak, kita melihat, kita mendengar, kita berada di posisi itu. Tapi kita lupa. Makanya Allah berkata, ingatlah. Ingatlah. Seketika Allah mengumpulkan roh anak Adam. Nah itu dia. Kalau roh anak Adam itu berarti roh semua manusia Pak. Naknya orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, naknya orang Arab, Cina, Amerika, Indonesia. Semua ruh pada saat itu berkumpul. Nah, jadi ingatlah momen itu. Ingatlah saat itu. Seketika Allah, nah itu dia. Seketika Allah mengangkat saksi atas diri kita masing-masing. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Allah mengatakan kata itu? Ternyata Allah itu gaib, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Makanya Allah menzahirkan sifatnya, menzahirkan wujud sertanya, itulah Rasul. Namanya Muhammad. Makanya kalimat ayat itu berbunyi alastu bi. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu?
Jadi itu Pak Firdaus. Alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan jelas Allah. Aku dengan Tuhan siapa? Itulah yang dilihat oleh roh pada saat itu. Siapa dionya? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kalian? Nah, karena semua ruh melihat kepada orang itu, mendengar suara orang itu, berhadapan dengan orang itu, ya tentu roh menjawab, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, setelah para ruh tadi mengucapkan kata itu, lalu mereka bersujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada if'al atau perbuatan kecuali Allah. Tapi yang aku lihat saat itu, yang aku dengar saat itu, yang kuhadapi saat itu bukan Allah, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Itulah kisah itu Pak. Syahadat yang pertama kali itu Pak. Ternyata yang mengatakan alastu birabbikum itu Muhammad Pak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, aku adalah awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Daripada aku dijadikan segala sesuatu. Bingung banyak orang. Bagaimana mungkin itu Pak Abu? Nah, makanya tadi dijelaskan, Muhammad ini ada dua. Ada Muhammad Rasul, ya, itu yang kita temui waktu itu. Ada Muhammad Nabi, itulah yang lahir di tahun 571. Kalau boleh kita katakan rohnya Muhammad Nabi itu Rasul itulah. Itu makanya kenapa Nabi Muhammad itu bisa menceritakan kejadian yang dulu, kejadian yang hari ini, bahkan kejadian yang akan datang. Kenapa? Dia tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Tertulislah semua cerita itu di sini. Nah, ternyata orang yang beriman itu, orang yang percaya itu, yang pernah melihat Tuhan itu, itulah para ruh. Itu. Para ruh itulah orang yang beriman. Itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau orang beriman itu Pak Abu ya kita ini. Seketika ditanyakan roh orang Kristen, roh orang Hindu, Buddha itu bagaimana? Nah, dikatakan oleh Rasulullah yang namanya orang yang beriman itu adalah nama daripada ruh. Segala ruh itu situasi dan kondisinya dalam kondisi nol, belum beramal, belum berbuat apa-apa. Makanya ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Hai orang beriman, dirikan sholat. Apa artinya itu? Artinya si mukmin ini belum mendirikan sholat, makanya disuruh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, telah datang kepada kamu momentum berpuasa, berpuasalah. Berarti belum berpuasa. Nah, termasuklah ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul yang tadi dibaca. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya belum taat kepada Allah, belum taat kepada Rasul. Jadi kata orang beriman itu sebenarnya adalah nama daripada ruh ketika dia masih nol. Itu Pak Jan, ketika masih nol itu. Nah, kalau tidak kita telusuri kajian agama ini ke dalam, kita katakan orang beriman itu yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji. Kita katakan itu, padahal bukan itu. Orang beriman itu adalah nama daripada roh ketika dia dalam kondisi nol. Makanya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh zakat, karena belum sama sekali. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, itu. Bisa kita mentaati Allah? Tidak bisa. Harus melalui Rasul. Bisa mentaati Rasul? Tidak bisa. Harus melalui Nabi. Maka semua kata-kata Rasul itu ada di sini. Salah satu pesan daripada Allah dan Rasul adalah wala tuwalu anhu wa antum tasma'un.
Jangan kamu berpaling daripada suara Allah dan Rasul sedangkan kamu mendengarkannya. Pernah tak kita dengar suara Allah? Pernah tak kita mendengar suara Rasul? Kebanyakan mengatakan belum pernah Pak Abu. Nah, jadi suara Allah itu nyata di Rasul, suara Rasul itu nyata di roh kita masing-masing. Yang paling utama adalah nyata pada Pak Muazin tadi. Mana Pak yang ngazan tadi? Jadi muazin itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Kamu jangan berpaling dari suara itu, kata beliau. Jadi kita tidak bisa main-main dengan orang azan tadi. Walaupun yang azan itu mungkin anak kita, adik kita, anak buah kita, karyawan kita. Ingat, dia itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Kalau terdengar suara itu, jangan kamu berpaling, kata Allah. Artinya, terdengar suara itu, himbauan itu tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami taati. Artinya, pergilah kita ke kamar mandi, berwudulah. Kalau bisa datanglah ke masjid. Kalau mepet nian di rumah. Kalau mepet nian Pak ya. Mungkin karena kita nak pergi cepat, kita lagi tunggu orang kan, tidak mungkin perlu kita ke masjid nak wiritan kan. Nah, itu. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, bergerak. Karena yang menyeru kita, yang memanggil kita sejatinya adalah Allah dan Rasul itu. Cuman diwakili oleh Pak Muazin tadi. Nah, itu satu yang kita perlu tahu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala untuk pribadinya dan mendapat pahala sebanyak orang yang diajaknya. Bayangkan berapa banyak tadi orang yang datang dipanggil oleh apa nama beliau? Hah? Pak Mujur. Nah. Jadi berapa orang yang dipanggil Pak Mujur tadi? Bayangkan, katakanlah mungkin 50 orang Pak. Mungkin sekitar 50 orang ada Pak Ustaz ya. Nah. Jadi sebanyak 50 orang itu berapa pahalanya? Itu Pak Mujur dapat Pak. Total dapat dia itu. Setelah kita pelajari, ternyata sholat berjamaah di masjid itu satu orang itu pahalanya adalah berapa Pak Ustaz? 27. Bertanya sahabat, 27 apa ya Rasulullah? 27 kirat. Satu kirat itu berapa ya Rasulullah? Sebuah gunung Uhud terbuat dari emas. Pernah nengok gunung Uhud, Ibu? Mudah-mudahan yang pernah umroh pernah nengok. Untuk kita Bungkulu ini jadilah gunung Bungku itu aja dulu. Gunung Bungku terbuat dari emas, jumlahnya 27 buah untuk setiap kilo. Bayang aja segera menjadi mahal gini kan, 1,5 juta pokoknya. Sebegitu pemurahnya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Setiap kita dapat 27 buah gunung Uhud atau gunung Bungku terbuat dari emas. Kita harus percaya kan ini Allah dan Rasul yang mengatakan, tidak mungkin yang ngicu. Nah, kalau 10 orang 270 dikali 5, sebanyak itulah pahalanya Pak Mujur tadi. Nah, di zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, seketika Nabi menyampaikan kajian Cik Koko, sahabat cemburu Pak. Alangkah lemaknya Bilal, alangkah lemaknya Bilal. Sehari, semalam 5 kali dikali sekian, banyaknya ini dapat pahala. Mulai dari besok ya Rasulullah, kita antrian ganti-ganti. Amun tak juga. Kata Rasulullah lagi, amun tak juga. Ya kata Nabi, tak cak itu juga. Cak mana ya Rasulullah? Caranya cak kau. Seketika muazin tadi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kamu ikuti baik. Ya Pak, kamu ikuti baik kata Nabi. Sampai la ilaha illallah, nah ikuti baik. Kecuali hayya ala sholah, hayya ala falah itu bacaannya tidak sama dengan yang tadi.
Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga begitu. Nah, kalau sudah begitu cara kita menanggapi azan tadi, berarti pahala kita dengan pahala Pak Mujur tadi sama jumlahnya. Sama banyaknya. Kalau beliau mendapatkan sampai ratusan gunung Uhud sekali azan tadi, kita juga dapat. Nah itu. Sayang 1000 kali sayang, pahala ini kan tidak berbentuk duit, Pak. Jadi kita biasa-biasa baik. Tapi kalau dalam bentuk duit 1 tas, wah berebut kita tuh. Itulah makanya agama ini keyakinan. Kalau kita tidak yakin beragama, jadilah kita mengabaikan momen, mengabaikan kesempatan. Ini maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang azan kadang-kadang kita ngota, ya kan Pak? Bah tadi lagi banyak pelari. Ikut azan juga taruh kan? Sayang Pak. Karena yang nak kita bayar di alam sana itu sangat mahal. Surganya seluas langit dan bumi. Rumahnya rumah beratap perak, berdinding emas, lantainya mutiara merah yakut, di dalamnya banyak perabot, perhiasan dari emas segalanya. Di bawah lantai rumah ada 4 sungai, sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar. Ada pelayan-pelayannya, makanannya full. Diduitkan sedunia-dunia ini, tidak bisa kita bayar Pak. Makanya Allah tuh jor-joran memberikan pahala itu, bukan karena dia pemurah begitu, bukan. Memang pahala itu mahal-mahal gitu nah. Jadi sayang kita seketika pahala-pahala itu, uang-uang akhirat itu diserakkan, kita abaikan baik. Sayang. Jadi intinya adalah seketika orang azan jangan dilepaskan Pak. Rugi. Nah itu. Nah, kemudian kita melirik ke tanah suci Madinah dan Mekah. Nah, mudah-mudahan lah umroh kalau orang. Mudah-mudahan yang belum nanti dibukakan jalan oleh Allah supaya bisa umroh. Kalau di Madinah itu Pak Ujang itu 1000 derajat Pak. 1000 derajat atau 1000 buah gunung bungku dari Mbeh seorang. Lalu berapa banyak pahala yang azan waktu itu? Wih, tidak tahu itu. Nah, kita tidak perlu. Caranya itu tadi, ikuti. Mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ikuti. Di Mekah lebih banyak lagi. Sekali sholat 100.000. Jadi kalau kita kehabisan duit 100 juta, 200 juta, dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita satu waktu sholat dengan mengikuti azan saja, ratusan ribu Pak. Kalau seorang 100.000 tuh, kalau orang sebanyak itu yang Allah berikan pembayarannya. Tapi karena kita nih nengok pahala tidak cak duit, jadi biasa-biasa baik. Kadang-kadang maaf tuh Pak Bujang, sholatnya di hotel. Pergilah kamu ambil tanah nama di hotel. Itulah makanya kalau orang balik umroh, balik haji tidak berubah. Karena pahala itu bahasa kita, ajrun itu bahasanya Allah. Sejatinya pahala itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Gitu. Jadi semakin banyak pahala kita, berarti semakin banyak kasih sayang Allah kepada kita. Lah kalau Allah sayang kita, apa yang terjadi? Mudah segala urusan hidup kita. Mudah segala persoalan kita. Itu yang kita cari. Kalau kita melirik kepada orang tasawuf itu tidak merindukan surga, Pak. Walaupun surga itu hebat ya. Dan tidak takut kepada neraka. Yang diinginkan cuma satu, kasih sayangnya Allah dan Rasulnya. Itulah pahala itu. Ya Pak Ustaz. Jadi bapak-bapak ibu-ibu saya hormati, kita berterima kasih dengan pengurus masjid yang sudah menyiapkan masjid. Kalau kemarin AC-nya baru sebuah ya Pak Bujang ya. Kinilah berapa buah kamu? 3. Luar biasa ini usaha mereka ini untuk memberikan kenyamanan bagi kita mendapatkan kasih sayang Allah tadi.
Sudah tuh kata Pak Ketua kita adakan pengajian sekali seminggu, atau sekali sebulan Pak? Seminggu sekali. Kita menganggap ini biasa-biasa saja, tapi tanpa kita sadari ribuan malaikat berkumpul dalam masjid, duduk bersama kita hari ini. Setiap mereka itu tidak putus-putus berdoa. Untuk siapa? Untuk mereka yang duduk di sini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka yang hadir di sini. Maafkanlah mereka, murahkanlah rezeki mereka, selamatkanlah mereka. Jadikanlah mereka itu ahli surganya Engkau ya Allah. Baik dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, perjuangannya dan harta bendanya. Itu doa malaikat. Kalau doa Pak Abu Fikri ya belum dijamin Pak Daus. Belum dijamin. Tapi kalau doa malaikat, lagi-lagi diminta kita percaya kepada itu. Makanya dikatakan agama itu adalah keyakinan. Kalau kita tidak yakin, sia-sia itu beragama Pak. Karena cerita agama ini cerita-cerita yang tidak nampak. Apalagi cerita pahalo. Biyoyonian kan misalnya kita bersedekah. Pak, kalau kami bersedekah kami dapat apa? Dapat pahalo. Pahalo itu apa Pak? Dijelaskan. Kalau tidak yakin, tidak jadi bersedekah. Tapi kalau dia yakin, dia berikan sedekah tadi. Kata Allah, siapa yang memberikan satu akan kebalas 7. 10, 100, 1000 bahkan tidak terhitung. Itu satu. Kalau 1000, kalau 100.000, tidak percaya juga. Lagi siapa lagi kita tidak percaya? Kalau ke Allah tidak percaya, ke Rasul tidak percaya, ke Quran tidak percaya, ke siapa lagi kita tidak percaya? Nah itulah agama itu Ibu. Jadi ya sekali-sekali kita tampil kan ya kita ketuk hati supaya jangan sampai usia kita ini terbuang-buang kayak itu aja. Seketika Allah menyerahkan pahala itu nih, jangan tak diambil, rugi. Tangkap, ambil, kalau perlu karungi. Anggaplah itu memang duit merah-merah kalau itu. Campur biru-biru. Ya Pak ya. Nah, itu gambarannya. Berapa menit lagi Pak Firdaus? 19.36 itu baru ada 16 menit lagi. Lama ya. Nah, jadi ada 15 menit lagi mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nak bertanya. Karena pengembangan kaji ini biasanya di pertanyaan, Pak. Iya, Pak Bujang. Nah, dan jangan ragu, kalau bertanya-tanya aja. Nah, di luar tema pun tidak apa-apa, Pak Salman. Ada pertanyaan, Pak, sebelah kanan nama? Jadi kaji itu ke dalamnya ditanya. Yang sebelah kiri? Yang di depan nama? Apa Bu? Ayolah, tanyakan, silakan. Tanyalah apa aja. Karena fungsinya Ustadz diundang oleh pengurus ini untuk menjawab pertanyaan jamaah. Kalau jamaah ini kan banyak melihat, banyak mendengar. Taraso di hatinya kan, apalah maksudnya itu? Tanya ke Pak Ustadz besok. Gitu. Ada Pak pertanyaannya Pak? Kalau tidak mau lanjut lagi. Belum ya? Jadi begitu. Makanya kenapa rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Kalau belum bisa haji, umroh. Jadi perbedaan haji dan umroh itu tidak perlu banyak Pak. Kalau umroh itu bisa di bulan apa aja. Tapi kalau haji di bulan Zulhijjah. Kalau di umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada lempar jumroh. Tapi kalau haji ada. Nah, namun kalau kita ya zaman kini sekali kita daftar sekarang berapa tahun Pak Bujang nunggu? 25 tahun ya? Per 30. Cak Amboko usia baru 60 Pak Salman. Kalau 30 tahun nunggu 90 tahun baru haji. Alai kayo kira-kira. Tapi sebagai usaha bolehlah daftar sajalah dulu. Kalau ada rezeki kita umroh dulu. Begitu. Jadi apa yang dicari umroh itu Pak Abu Fikri? Ya itu tadi. Pertama kali menjawab suara azan tadi Pak.
Di Madinah 100, di Madinah 1000, di Mekah 100.000 per orang waktu sholat berjamaah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu Pak, itu tawaf itu kalau bahasa kitanya kembali Pak, kalau bahasa orang Inggrisnya reon. Jadi tawaf itu 7 kali Pak, 7 kali. Nah, jadi 7 kali itu sama dengan 7 hari. Satu hari itu Pak 50.000 tahun. Kalau murah rezeki Bapak, sekali Bapak tawaf, berarti sudah 50.000 tahun Bapak kembali ke masa waktu itu. Kalau murah rezeki Bapak, Bapak akan melihat kejadian di 50.000 tahun yang lalu. Itu makanya banyak orang terbuka hijab di situ menangis sejadi-jadinya. Tahu pertama udah ketemu, putar lagi yang kedua. Tidak juga sampai ke-7, udah ketemu juga, kelak kita ulang lagi sore sampai dapat. Itulah makanya orang umroh atau haji itu rezeki mereka adalah terbukanya hijab, terbukanya rahasia Tuhan, diperlihatkan kepada dirinya. Itulah sebabnya kenapa orang umroh, orang haji itu berubah sikap kepribadian, karena sudah dia melihat sesuatu yang di luar nalar dia gitu. Nah, pahalanya berapa itu banyak Pak Abu? Nah, mulai Baitullah hakikat dijadikan sampai sekarang di situ berkelilinglah malaikat 7 kali berkeliling. Sampai sekarang berapa banyak pahala malaikat pada saat itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang tawaf hari ini. Lah, pahala lagi. Sudah itu sa'i berlari-lari kecil itu dari Safa ke Marwah itu. Itu sejarahnya Bunda Hajar itu, Bunda Hijir. Beliau sudah melahirkan, anaknya menangis, memandikan anak dado air, ngasih anak minum air dado. Akhirnya beliau mencari air, berbolak-balik 7 kali Safa Marwah. Nah, orang yang Safa Marwah itu, yang sa'i waktu itu pahalanya sama dengan orang melahirkan anak. Ya Bu ya. Ibu tahu tak pahala orang melahirkan anak itu berapa banyak? Tidak ada balasan kecuali surga. Nyonak meninggal atau tidak, surgalah baginya. Jadi beruntung yang punya anak banyak. Tapi ingat, jangan lupa stempelnya Pak. Kita anak banyak 10 orang kan, tapi stempelnya kita tidak punya, itu bahaya Pak Daus. Pertanyaan apa stempelnya? Stempelnya adalah sholat. Jadi ibarat pahala kita lah banyak, surga kita lah banyak, stempelnya tidak ada, tidak nerima gitu. Kenapa sedemikian? Nah, inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-shalah. Pertama kali dicek oleh Allah tentang amalan Adam ini masalah sholatnya itu. Kalau sholatnya bagus, baguslah semua amaliyahnya. Kalau sholatnya tidak bagus, tidak baguslah amaliyahnya. Kalau sholatnya tidak ada, apa jawabnya Pak? Tidak ada amaliyahnya. Padahal amaliyahnya banyak. Tapi kalau tidak sholat, loncong Bu. Ibu punya anak 10, berarti ada 10 tingkat surga, 10 kenikmatan surga Ibu dapat. Tapi kalau stempel tidak ada, loncong, hilang. Kalau kini mungkin kita biasa-biasa baik. Nanti baru kita menyesal. Makanya Allah mengutus Rasul, biar nabinya, mengutus para ustadz menjelaskan ini biar kita jangan lupa. Jangan sampai nanti malaikat maut datang. Pernah didatangi malaikat maut Pak? Padahal sudah. Jadi malaikat maut itu kalau kita nak didatangi oleh beliau itu, sebelumnya itu Pak, dia putar film dulu Pak. Dia putar film kita dari bayi sampai kita meninggal. Nah, apa yang diputarnya? Pertama kali diputarnya kebaikan kita Pak. Dari bayi itu diputar dulu. Woi riangnya gitu. Pahala membantu ayah bunda, pahala membantu kawan, pahala bersuami beristri, pahala mengurus anak. Woi luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibu ini anaknya banyak, bapak-bapak anaknya banyak, luar biasa Pak. Riang gitu. Kata malaikat itu tadi
Sejatinya tidak cek itu. Ngapo? Sejatinya cek kona diputar di film. Loncong galau Pak. Kosong. Dadu. Yang nampak cuma neraka. Siksaan. Apakah Allah mengazab kita? Malaikat mengazab kita? Tidak. Kita tunian lalai gitu. Tidak peduli dengan informasi Allah dan Rasul yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Kita anggap biasa-biasa baik. Jadi bagaimana ini? Israel kok tidak ada? Tadi banyak pahalu ambo. Bagus betul tempat ambo. Lah itulah persoalannya kata malaikat. Akhirnya apa terjadi Pak? Mungkin Pak Firdaus ingat itu kan as-sajadah. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihah inna muqinun. Tuhanku, aku lah nengoknya, lah dengarnya, yakinnya. Ternyata aku tertipu. Tolong balikkan sebentar baik ke dunia. Ya, itu benar. Untuk apa? Untuk mengamalkan amalan soleh tadi. Ya kata Allah tadi kemana? Anda berapa umurnya? Udah 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Geleng pala malaikat Israel itu, ya ampun. 70 tahun. Akhirnya dia minta balik perlu. Kalau dulu bertelepon bos, lo bisa tak kira-kira? Kata bos tidak. Kemarin kemana dia? Akhirnya apa kata Allah? Melalui Israel, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab, siksaan, kerugian, kesengsaraan gara-gara kamu tulah. Ulah perangai kamu tulah. Kamu itu lalai abai. Setiap azan diserahkan duit akhirat tidak kamu ambil. Kamu sudah banyak berbuat baik. Mulai pada melahirkan anak, mendidik anak, membiayai anak, membantu kawan. Luar biasa. Tapi kamu tidak sholat. Padahal ustaz mengatakan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu untuk amalia anak Adam sholatnya. Kalau bagus sholatnya, bagus amaliyahnya. Buruk sholatnya, buruk amaliyah. Kalau tidak ada sholatnya, tidak ada yang bisa dinilai Pak. Menangis darah lah waktu itu, kita menyesal. Siapa yang salah Bu? Allah? Malaikat? Tidak, yang salah kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada pengurus masjid yang sudah memberikan kita fasilitas untuk kita mendapatkan informasi akhirat ini. Itu aja Pak Bujang ceramahnya, Pak Ustadz. Nah, ya Pak ya, Pak, ada yang lalok tak? Ya demikian Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, motivasi daripada Allah dan Rasul yang kita sampaikan, semoga hati kita terbuka, kita mendapatkan hidayahnya dan kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita tidak akan kecewa waktu kita mati nanti. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Makmur beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Gharim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah
yang semuanya insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat kita didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini ya dari maghrib menjelang isya, kita tidak menyampaikan sebuah firman Allah. Tidak panjang-panjang Pak Ustadz, yang pendek aja. Surat Al-Anfal ayat 20. Di situ Allah berfirman. Firman itu disampaikan oleh Rasul via nabinya. Nah, itu. Jadi ngapain itu bahasanya itu Pak Ustadz? Karena kadang-kadang kita kan selalu mengatakan Allah berfirman. Kita lupa kalau Allah berfirman itu pasti melalui Rasul kan. Allah gaib, Rasul juga gaib. Biar Rasul itu nyata, Rasul dikasih badan. Badan Rasul itu namanya Nabi ataupun An-Naba'u. Jadi suara Allah, kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada nabinya. Dan dicatat oleh sahabat di atas tulang-tulang, pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan kan. Waktu itu belum ada juz, belum ada namu sure, belum ada ayat, apalagi buku model ini belum ada ini. Nah, jadi juz, namu sure dan ayat itu dibuat oleh sahabat setelah Nabi wafat. Itu yang perlu kita pegang dari mukadimah penyampaian ini. Di dalam surah Al-Anfal ayat 20 itu diungkapkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Nah, jadi pendek ayatnya Pak. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kamu berpaling daripada suara Allah dan Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Nah, itu. Jadi walaupun ayat ini pendek, tapi paham dan maknanya cukup dalam Pak. Pertama Allah panggil wahai orang yang beriman kan. Nah jadi kalau Rocky Gerung pernah mengatakan kitab Quran ini adalah kitab orang Islam khusus bagi orang-orang yang mau berpikir, kata beliau. Itu benar itu Pak. Jadi kitab Quran ini kalau kita baca tidak kita pikirkan paham dan maknanya, lewat-lewat saja itu. Tidak meninggalkan kesan di hati kita. Artinya tidak merubah karakter kita, kepribadian kita. Kenapa? Ya karena kita baca saja. Nah, kitab Quran ini adalah keterangan. Keterangan dari Allah, keterangan dari Rasul untuk kita. Tetapi benda yang diterangkan tidak ada di sini. Barang yang diterangkan itu tidak ada dalam kitab ini. Makanya isi kitab ini di samping kita baca, kita pikirkan paham dan maknanya. Contoh misalnya, hei orang-orang yang beriman. Nah, ya Bu ya, apa bunyinya Bu? Hai orang-orang yang beriman. Ini kalimat ini biasa kita ucapkan ini Pak.
biasa kita sebutkan. Tapi kalau kita pikirkan siapakah orang beriman ini? Nah, kalau ditanya kepada kawan-kawan, Bapak tahu tidak siapa yang beriman? Oh, tahu. Orang yang beriman itu ya kita kok lah. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya orang beriman itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Rasul. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa percaya kepada Allah? Bagaimana dia bisa percaya kepada Rasul? Maka cerita ini terjadi sebelum kita turun ke dunia, Pak. Masih berada di negeri Bakkah, di dalam Baitullah Hakikat. Nah, cerita itu ada pada surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Nah, jadi berkata Allah melalui Rasul via nabinya, ingatlah. Jadi Allah tuh ngecek kayak gitu. Ingatlah. Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena waktu itu kita tahu, Pak. Kita melihat, kita mendengar, kita berada di posisi itu. Tapi kita lupa. Makanya Allah berkata, ingatlah. Ingatlah. Seketika Allah mengumpulkan roh anak Adam. Nah, itu dia. Kalau roh anak Adam itu berarti roh semua manusia, Pak. Naknya orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, naknya orang Arab, Cina, Amerika, Indonesia. Semua roh pada saat itu berkumpul. Nah, jadi ingatlah momen itu. Ingatlah saat itu. Seketika Allah, nah itu dia. Seketika Allah mengangkat saksi atas diri kita masing-masing. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Allah mengatakan kata itu? Ternyata Allah itu gaib, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Makanya Allah menzahirkan sifatnya, menzahirkan wujud sertanya. Itulah Rasul, namanya Muhammad. Makanya kalimat ayat itu berbunyi alastu bi. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi itu Pak Firdaus. Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan jelas Allah. Aku dengan Tuhan siapa? Itulah yang dilihat oleh roh pada saat itu. Siapa dionya? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kalian? Nah, karena semua ruh melihat kepada orang itu, mendengar suara orang itu, berhadapan dengan orang itu, ya tentu roh menjawab, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, setelah para ruh tadi mengucapkan kata itu, lalu mereka bersujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada if'al atau perbuatan kecuali Allah. Tapi yang aku lihat saat itu, yang aku dengar saat itu, yang kuhadapi saat itu bukan Allah.
melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Itulah kisah itu, Pak. Syahadat yang pertama kali itu, Pak. Ternyata yang mengatakan alastu bi rabbikum itu Muhammad, Pak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, aku adalah awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Daripada aku dijadikan segala sesuatu. Bingung banyak orang. Bagaimana mungkin itu, Pak Abu? Nah, makanya tadi dijelaskan, Muhammad ini ada dua, ada Muhammad Rasul, ya. Itu yang kita temui waktu itu. Ada Muhammad Nabi, itulah yang lahir di tahun 571. Kalau boleh kita katakan rohnya Muhammad Nabi itu Rasul itulah. Itu makanya kenapa Nabi Muhammad itu bisa menceritakan kejadian yang dulu, kejadian yang hari ini, bahkan kejadian yang akan datang. Kenapa? Dia tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Tertulislah semua cerita itu di sini. Nah, ternyata orang yang beriman itu, orang yang percaya itu, yang pernah melihat Tuhan itu, itulah para ruh. Itu. Para ruh itulah orang yang beriman. Itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kalau orang beriman itu, Pak Abu, ya kita-kita ini. Seketika ditanyakan, roh orang Kristen, roh orang Hindu, Buddha, itu bagaimana? Nah, dikatakan oleh Rasulullah, yang namanya orang yang beriman itu adalah nama daripada ruh. Segala ruh itu, situasi dan kondisinya dalam kondisi nol, belum beramal, belum berbuat apa-apa. Makanya, ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Hai orang beriman, dirikan sholat. Apa artinya itu? Artinya si mukmin ini belum mendirikan sholat, makanya disuruh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, telah datang kepada kamu momentum berpuasa, berpuasalah. Berarti belum berpuasa. Nah, termasuklah ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul yang tadi dibaca. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya belum taat kepada Allah, belum taat kepada Rasul. Jadi kata orang beriman itu sebenarnya adalah nama daripada ruh ketika dia masih nol. Gitu Pak Jan, seketika masih nol itu. Nah, kalau tidak kita telusuri kajian agama ini ke dalam, kita katakan orang beriman itu yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji. Kita katakan itu, padahal bukan itu. Orang beriman itu adalah nama daripada roh ketika dia dalam kondisi nol. Makanya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh zakat, karena belum sama sekali. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, itu. Bisa kita mentaati Allah? Tidak bisa. Harus melalui Rasul. Bisa mentaati Rasul? Tidak bisa. Harus melalui Nabi. Maka semua kata-kata Rasul itu ada di sini. Salah satu pesan daripada Allah dan Rasul adalah wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling daripada suara Allah dan Rasul sedangkan kamu mendengarkannya. Pernah tak kita dengar suara Allah? Pernah tak kita mendengar suara Rasul? Kebanyakan mengatakan belum pernah, Pak Abu. Nah, jadi suara Allah itu nyata di Rasul, suara Rasul itu nyata di roh kita masing-masing. Yang paling utama adalah nyata pada Pak Muazin tadi. Mana Pak yang ngazan tadi? Jadi muazin itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Kamu jangan berpaling dari suara itu, kata beliau. Jadi kita tidak bisa main-main dengan orang azan tadi. Walaupun yang azan itu mungkin anak kita, adik kita, anak buah kita, karyawan kita. Ingat, dia itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Kalau terdengar suara itu, jangan kamu berpaling, kata Allah. Artinya, terdengar suara itu, himbauan itu tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami taati. Artinya, pergilah kita ke kamar mandi,
berwudulah. Kalau bisa datanglah ke masjid. Kalau mepet nian di rumah. Kalau mepet nian Pak ya. Mungkin karena kita nak pergi cepat, kita lagi tunggu orang kan, tidak mungkin pula kita ke masjid nak wiritan kan. Nah, itu. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, bergerak. Karena yang menyeru kita, yang memanggil kita sejatinya adalah Allah dan Rasul itu. Cuman diwakili oleh Pak Muazzin tadi. Nah, itu satu yang kita perlu tahu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala untuk pribadinya dan mendapat pahala sebanyak orang yang diajaknya. Bayangkan berapa banyak tadi orang yang datang dipanggil oleh apa nama beliau? Hah? Pak Mujur. Nah. Jadi berapa orang yang dipanggil Pak Mujur tadi? Bayangkan, katakanlah mungkin 50 orang Pak. Mungkin sekitar 50 orang ada Pak Ustaz ya. Nah. Jadi sebanyak 50 orang itu berapa pahalanya? Itu Pak Mujur dapat Pak. Total dapatnya itu. Setelah kita pelajari, ternyata sholat berjamaah di masjid itu satu orang itu pahalanya adalah berapa Pak Ustaz? 27. Bertanya sahabat, 27 apa ya Rasulullah? 27 kirat. Satu kirat itu berapa ya Rasulullah? Sebuah gunung Uhud terbuat dari emas. Pernah nengok gunung Uhud Ibu? Mudah-mudahan yang pernah umroh pernah nengok. Untuk kita Bengkulu ini jadilah Gunung Bungku itu aja dulu. Gunung Bungku terbuat dari emas, jumlahnya 27 buah untuk setiap kilo. Bayang aja segera aja mahal gini kan, 1,5 juta banyak. Sebegitu pemurahnya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Setiap kita dapat 27 buah gunung Uhud atau gunung Bungku terbuat dari emas. Kita harus percaya kan ini Allah dan Rasul yang mengatakan, tidak mungkin yang itu. Nah kalau 10 orang 270 dikali 5, sebanyak itulah pahalanya Pak Mujur tadi. Nah di zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, seketika Nabi menyampaikan kajian Cik Koko, sahabat cemburu Pak. Alangkah lemaknya Bilal, alangkah lemaknya Bilal. Sehari semalam 5 kali dikali sekian, banyaknya ini dapat pahala. Mulai dari besok ya Rasulullah kita antrian ganti-ganti. Amun tak juga. Kata Rasulullah lagi, amun tak juga. Ya kata Nabi tak cak itu juga. Cak mana ya Rasulullah? Caranya cak kau. Seketika muazzin tadi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kamu ikuti baik. Ya Pak, kamu ikuti baik kata Nabi. Sampai la ilaha illallah, nah ikuti baik. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu bacaannya tidak sama dengan yang tadi. Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga begitu. Nah, kalau sudah begitu cara kita menanggapi azan tadi, berarti pahala kita dengan pahala Pak Mujur tadi sama jumlahnya. Sama banyaknya. Kalau beliau mendapatkan sampai ratusan gunung Uhud sekali azan tadi, kita juga dapat. Nah itu. Sayang 1000 kali sayang, pahala ini kan tidak berbentuk duit, Pak. Jadi kita biasa-biasa baik. Tapi kalau dalam bentuk duit 1 tas, wah berebut kita tuh. Itulah makanya agama ini keyakinan. Kalau kita tidak yakin beragama, jadilah kita mengabaikan momen, mengabaikan kesempatan. Ini maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang azan kadang-kadang kita ngotak, ya kan Pak? Bah tadi lagi banyak pelari. Ikut azan juga taruh kan? Sayang Pak. Karena yang nak kita bayar di alam sana itu sangat mahal. Surganya seluas langit dan bumi. Rumahnya rumah beratap
perak, berdinding emas, lantainya mutiara merah yakut, di dalamnya banyak perabot, perhiasan dari emas segalanya. Di bawah lantai rumah ada 4 sungai, sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar. Ada pelayan-pelayannya, makanannya full. Diduitkan sedunia-dunia ini, tidak bisa kita bayar, Pak. Makanya Allah tuh jor-joran memberikan pahala itu. Bukan karena dia pemurah begitu, bukan. Memang pahala itu mahal-mahal gitu. Nah, jadi sayang kita seketika pahala-pahala itu, uang-uang akhirat itu diserakkan, kita abaikan baik. Sayang. Jadi intinya adalah seketika orang azan, jangan dilepaskan, Pak. Rugi. Nah, itu. Nah, kemudian kita melirik ke tanah suci, Madinah dan Mekah. Nah, mudah-mudahan lah umroh kalau orang. Mudah-mudahan. Yang belum nanti dibukakan jalan oleh Allah supaya bisa umroh. Kalau di Madinah itu Pak Ujang, itu 1000 derajat Pak. 1000 derajat atau 1000 buah gunung bungku dari Mbeh. Seorang. Lalu berapa banyak pahala yang azan waktu itu? Wih, tidak tahu itu. Nah, kita tidak perlu. Caranya itu tadi, ikuti. Mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ikuti. Di Mekah lebih banyak lagi. Sekali sholat 100.000. Jadi kalau kita kehabisan duit 100 juta, 200 juta, dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita satu waktu sholat dengan mengikuti azan saja, ratusan ribu Pak. Kalau seorang 100.000 tuh, kalau orang sebanyak itu yang Allah berikan pembayarannya. Tapi karena kita nih nengok pahala tidak cak duit, jadi biasa-biasa baik. Kadang-kadang maaf tuh Pak Bujang, sholatnya di hotel. Pergilah kamu amal ibadah nama di hotel. Itulah makanya kalau orang balik umroh, balik haji tidak berubah. Karena pahala itu bahasa kita, ajrun itu bahasanya Allah. Sejatinya pahala itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Gitu. Jadi semakin banyak pahala kita, berarti semakin banyak kasih sayang Allah kepada kita. Lah kalau Allah sayang kita, apa yang terjadi? Mudah segala urusan hidup kita. Mudah segala persoalan kita. Itu yang kita cari. Kalau kita melirik kepada orang tasawuf itu tidak merindukan surga, Pak. Walaupun surga itu hebat ya. Dan tidak perlu takut pada neraka. Yang diinginkan cuma satu, kasih sayangnya Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pahala itu. Ya Pak Ustaz. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu saya hormati, kita berterima kasih dengan pengurus masjid yang sudah menyiapkan masjid. Kalau kemarin AC-nya baru sebuah ya Pak Bujang ya. Kinilah berapa buah kamu? 3. Luar biasa ini usaha mereka ini untuk memberikan kenyamanan bagi kita mendapatkan kasih sayang Allah tadi. Sudah itu kata Pak Ketua kita adakan pengajian sekali seminggu, atau sekali sebulan Pak? Seminggu sekali. Kita menganggap ini biasa-biasa saja, tapi tanpa kita sadari ribuan malaikat berkumpul dalam masjid, duduk bersama kita hari ini. Setiap mereka itu tidak putus-putus berdoa. Untuk siapa? Untuk mereka yang duduk di sini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka yang hadir di sini. Maafkanlah mereka, murahkanlah rezeki mereka, selamatkanlah mereka. Jadikanlah mereka itu ahli surganya Engkau ya Allah. Baik dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, perjuangannya dan harta bendanya. Itu doa malaikat. Kalau doa Pak Abu Fikri ya belum dijamin Pak Daus. Belum dijamin. Tapi kalau doa malaikat, lagi-lagi diminta kita percaya kepada itu. Makanya dikatakan agama itu adalah keyakinan. Kalau kita tidak yakin, sia-sia itu beragama Pak. Karena cerita agama ini cerita-cerita yang tidak nampak. Apalagi cerita pahala. Biyoyonian kan misalnya kita bersedekah. Pak,
kalau kami bersedekah kami dapat apa? Dapat pahala. Pahala itu apa, Pak? Dijelaskan. Kalau tidak yakin, tidak jadi bersedekah. Tapi kalau dia yakin, dia berikan sedekah tadi, kata Allah, siapa yang memberikan 1 akan kubalas 7, 10, 100 ribu, bahkan tidak terhitung. Itu 1. Kalau 1000, kalau 100 ribu, tidak percaya juga. Siapa lagi kita nak percaya? Kalau ke Allah tidak percaya, ke Rasul tidak percaya, ke Quran tidak percaya, ke siapa lagi kita tidak percaya? Nah, itulah agama itu, Ibu. Jadi ya sekali-sekali kita tampil kan, ya kita ketuk hati supaya jangan sampai usia kita ini terbuang-buang cak itu aja. Seketika Allah menyerahkan pahala itu nih, jangan tak diambil, rugi. Tangkap, ambil, kalau perlu karungi. Anggaplah itu memang duit merah-merah kalau itu. Campur biru-biru. Ya Pak ya. Nah, itu gambarannya. Berapa menit lagi Pak Firdaus? Hah? 19.36 itu baru ada 16 menit lagi. Lama ya. Nah, jadi ada 15 menit lagi, mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nak bertanya. Karena pengembangan kaji ini biasanya di pertanyaan, Pak. Iya Pak Bujang. Dan jangan ragu, kalau bertanya-tanya aja. Di luar tema pun tidak apa-apa Pak Salman. Ada pertanyaan Pak sebelah kanan nama? Jadi kaji itu ke dalamnya ditanya. Yang sebelah kiri? Yang di depan nama? Apa Bu? Ayolah tanyakan, silakan. Tanyalah apa aja. Karena fungsinya Ustadz diundang oleh pengurus ini untuk menjawab pertanyaan jamaah. Kalau jamaah ini kan banyak melihat, banyak mendengar. Taraso di hatinya kan, apalah maksudnya itu? Tanya ke Pak Ustadz besok. Gitu-gitu begitu. Ada Pak pertanyaannya Pak? Kalau tidak mau lanjut lagi. Belum ya? Jadi begitu. Makanya kenapa rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Kalau belum bisa haji, umroh. Jadi perbedaan haji dan umroh itu tidak perlu banyak Pak. Kalau umroh itu bisa di bulan apa aja. Tapi kalau haji di bulan Zulhijjah. Kalau di umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada lempar jumroh. Tapi kalau haji ada. Nah, namun kalau kita ya zaman kini sekali kita daftar sekarang berapa tahun Pak Bujang nunggu? 25 tahun ya? Per 30. Cak Amboko usia baru 60 Pak Salman. Kalau 30 tahun nunggu 90 tahun baru haji. Alai kayo kira-kira. Tapi sebagai usaha bolehlah daftar sajalah dulu. Kalau ada rezeki kita umroh dulu. Begitu. Jadi apa yang dicari umroh itu Pak Abu Fikri? Ya itu tadi. Pertama kali menjawab suara azan tadi Pak. Di Madinah 1000, di Mekah 100.000 per orang waktu sholat berjamaah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu Pak. Itu tawaf itu kalau bahasa kitanya kembali Pak. Kalau bahasa orang Inggrisnya reon. Jadi tawaf itu 7 kali Pak. 7 kali. Jadi 7 kali itu sama dengan 7 hari. 1 hari itu Pak 50.000 tahun. Kalau murah rezeki Bapak, sekali Bapak tawaf, berarti sudah 50.000 tahun Bapak kembali ke masa waktu itu. Kalau murah rezeki Bapak, Bapak akan melihat kejadian di 50.000 tahun yang lalu. Itu makanya banyak orang terbuka hijab di situ menangis sejadi-jadinya. Tahu pertama udah ketemu, putar lagi yang kedua. Tidak juga sampai ke-7, udah ketemu juga, kelak kita ulang lagi sore sampai dapat. Itulah makanya orang umroh atau haji itu rezeki mereka adalah terbukanya hijab, terbukanya rahasia Tuhan, diperlihatkan kepada dirinya. Itulah sebabnya kenapa orang umroh, orang haji itu berubah sikap kepribadian, karena sudah dia melihat sesuatu yang di luar
nalar dia gitu. Nah, pahalanya berapa itu banyak Pak Abu? Nah, mulai Baitullah Hakikat dijadikan sampai sekarang di situ berkelilinglah malaikat 7 kali. Berkeliling. Sampai sekarang berapa banyak pahala malaikat pada saat itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang tawaf hari ini. Lah, pahala lagi. Sudah itu sa'i berlari-lari kecil itu dari Safa ke Marwah itu. Itu sejarahnya Bunda Hajar itu, Bunda Hijir. Beliau sudah melahirkan, anaknya menangis, memandikan anak dado air, ngasih anak minum air dado. Akhirnya beliau mencari air, berbolak-balik 7 kali Safa Marwah. Nah, orang yang Safa Marwah itu, yang sa'i waktu itu pahalanya sama dengan orang melahirkan anak. Ya Bu ya. Ibu tahu tak pahala orang melahirkan anak itu berapa banyak? Tidak ada balasan kecuali surga. Nyonak meninggal atau tidak, surgalah baginya. Jadi beruntung yang punya anak banyak. Tapi ingat, jangan lupa stempelnya Pak. Kita anak banyak 10 orang kan, tapi stempelnya kita tidak punya. Itu bahaya Pak Daus. Pertanyaan apa stempelnya? Stempelnya adalah sholat. Jadi ibarat pahala kita lah banyak, surga kita lah banyak, stempelnya tidak ada, tidak nerima gitu. Kenapa sedemikian? Nah, inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-shalah. Pertama kali dicek oleh Allah tentang amalan Adam ini masalah sholatnya itu. Kalau sholatnya bagus, baguslah semua amaliyahnya. Kalau sholatnya tidak bagus, tidak baguslah amaliyahnya. Kalau sholatnya tidak ada, apa jawabnya Pak? Tidak ada amaliyahnya. Padahal amaliyahnya banyak. Tapi kalau tidak sholat, loncong Bu. Ibu punya anak 10, berarti ada 10 tingkat surga, 10 kenikmatan surga Ibu dapat. Tapi kalau stempel tidak ada, loncong, hilang. Kalau kini mungkin kita biasa-biasa baik. Nanti baru kita menyesal. Makanya Allah mengutus Rasul, biar nabinya, mengutus para ustadz, menjelaskan ini biar kita jangan lupa. Jangan sampai nanti malaikat maut datang. Pernah didatangi malaikat maut Pak? Padahal sudah. Jadi malaikat maut itu kalau kita nak didatangi oleh beliau itu, sebelumnya itu Pak, dia putar film dulu Pak. Nyoputar film kita dari bayi sampai kita meninggal. Nah, apa yang diputarnya? Pertama kali diputarnya kebaikan kita Pak. Dari bayi itu diputar dulu. Woi riangnya gitu. Pahala membantu ayah bunda, pahala membantu kawan, pahala bersuami beristri, pahala mengurus anak. Woi luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibu ini anaknya banyak, bapak-bapak anaknya banyak, luar biasa Pak. Riang gitu. Kata malaikat itu tadi sejatinya tidak cah itu. Ngapo? Sejatinya cah kau nak diputar di film. Loncong galau Pak. Kosong. Dadu. Yang nampak cuma neraka. Siksaan. Apakah Allah mengazab kita? Malaikat mengazab kita? Tidak. Kita tunian lalai gitu. Tidak peduli dengan informasi Allah dan Rasul yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Kita anggap biasa-biasa baik. Jadi bagaimana ini? Israel kok tidak ada? Tadi banyak pahala ambo. Bagus betul tempat ambo. Lah itulah persoalan yang kata malaikat. Akhirnya apa terjadi Pak? Mungkin Pak Firdaus ingat itu kan as-sajadah. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihah inna muqinun. Tuhanku, aku lah nengoknya, lah dengarnya, yakinnya, ternyata aku tertipu. Tolong balikkan sebentar baik ke dunia. Ya, itu benar. Untuk apa? Untuk mengamalkan amalan soleh tadi. Ya kata Allah tadi kemana?
Anda berapa umurnya? Udah 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Geleng pala malaikat Israel itu, ya ampun. 70 tahun. Akhirnya dia minta balik perlu. Kalau dulu bertelepon bos, lo bisa tak kira-kira? Kata bos tidak. Kemarin kemana dia? Akhirnya apa kata Allah? Melalui Israel, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab, siksaan, kerugian, kesengsaraan gara-gara kamu tulah. Ulah perangai kamu tulah. Kamu itu lalai abai. Setiap azan diserahkan duit akhirat tidak kamu ambil. Kamu sudah banyak berbuat baik. Mulai pada melahirkan anak, mendidik anak, membiayai anak, membantu kawan. Luar biasa. Tapi kamu tidak sholat. Padahal ustaz mengatakan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu untuk amalia anak Adam sholatnya. Kalau bagus sholatnya, bagus amaliyahnya. Buruk sholatnya, buruk amaliyah. Kalau tidak ada sholatnya, tidak ada yang bisa dinilai, Pak. Menangis darah lah waktu itu, kita menyesal. Siapa yang salah, Bu? Allah? Malaikat? Tidak, yang salah kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada pengurus masjid yang sudah memberikan kita fasilitas untuk kita mendapatkan informasi akhirat ini. Itu aja Pak Bujang ceramahnya, Pak Ustadz. Nah, ya Pak ya, Pak. Ada yang lalu tak? Ya demikian Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, motivasi daripada Allah dan Rasul yang kita sampaikan. Semoga hati kita terbuka, kita mendapatkan hidayahnya dan kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita tidak akan kecewa waktu kita mati nanti. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.